Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syahid, NIM 240903131. Di sini saya akan menjelaskan soal UTS untuk sistem pendukung keputusan. Nah, untuk yang pertama yaitu apa yang kalian ketahui tentang SPK. Nah, SPK sendiri itu kebanyakan dari sistem pendukung keputusan. Sistem ini berguna untuk mendukung setiap keputusan yang kita pilih. Cara bekerja sistemnya adalah untuk memberikan penentu opsi dari permasalahan yang ada dan keputusannya tetap ditentukan oleh pengguna. Jadi, semisal pengguna mempunyai masalah dalam memilih suatu keputusan dalam hal apapun, nanti sistem ini akan memberikan opsi. Dari beberapa opsi yang dipilih, akan ada opsi paling terbaik yang akan dipilih oleh pengguna. Nah, untuk soal yang kedua, buatlah tabel keputusan dan bukan keputusan dari permasalahan berikut. Sebuah perusahaan akan memberikan penilaian kinerja karyawan. Tentukan minimal 4 kategori atribut atau kriteria yang digunakan dalam proses penilaian tersebut. Kemudian buatlah tabel keputusan dan juga poin keputusan. Untuk yang pertama, kita membuat dulu kriteria yang akan dijalankan. Untuk kriterianya sendiri yaitu ada 4: kualitas kerja dengan bobot 40%, kedisiplinan dengan bobot 20%, kerjasama dengan bobot 20%, dan juga tanggung jawab dengan bobot 20%. Dari semua kriteria ini jika dijumlahkan bobotnya yaitu mencapai 100%. Untuk kategori ini sendiri dibagi menjadi 4, yaitu sangat bagus, cukup, dan buruk. Nah, yang selanjutnya kita membuat tabel keputusan. Untuk alternatifnya sendiri itu ada 5: A1, A2, A3, A4, dan A5. Serta untuk A1, kriteria dari C1 memiliki nilai 1-5, dan kriteria kedua yaitu kedisiplinan memiliki nilai 1-5, serta kriteria ketiga dan kriteria keempat juga memiliki 1-5. Dan untuk alternatif 1, 2, 3, 4, dan 5 itu memiliki nilai kriteria yang sama semua yaitu 1-5. Dan untuk poin keputusannya bisa lihat di sini. Untuk C1, C2, C3, C4 jika memiliki nilai tertinggi yaitu 5 akan mendapatkan kategori yaitu sangat bagus. Dan untuk nilai C1, 2, 3, dan 4 dengan nilai 4 akan mendapatkan nilai kategori yaitu bagus. Tentang untuk nilai 3, alternatif akan mendapat nilai cukup, serta jika nilai dari kriterianya yaitu 1 atau 2 itu akan mendapatkan kategori yaitu buruk. Jadi itu untuk kriteria kategori tabel keputusan dan poin keputusan dari soal nomor 2. Selanjutnya nomor 3 yaitu buatlah simulasi dengan menggunakan metode simple additive, wake atau SAW, dan wake product atau WP dengan kasus sistem pendukung keputusan pemilihan asuransi terbaik. Dari kasus tersebut tentukan 1 kriteria yang akan digunakan, 2 jenis kriteria yang akan digunakan, dan 3 alternatif yang akan dinilai. Untuk yang pertama yaitu kriteria yang akan digunakan. Untuk kriteria yang akan digunakan sendiri yaitu saya memilih 5 kriteria: harga premi bulanan, kelengkapan jaminan, jumlah rumah sakit rekanan, tingkat kesulitan klaim, dan juga keamanan uang. Nah, untuk jenis kriterianya sendiri yaitu harga premi bulanan memiliki jenis kriteria yaitu cost dan juga bobot 25%. Untuk kelengkapan jaminan memiliki jenis kriteria benefit dan juga bobot 25%. Untuk jumlah rumah sakit rekanan memiliki jenis kriteria benefit dengan bobot 20%, dan tingkat kesulitan klaim memiliki jenis kriteria cost dengan bobot 15%, serta keamanan uang dengan jenis kriteria benefit memiliki bobot 15%. Untuk alternatif yang akan dinilai yaitu 5 adalah asuransi sehat bersama, asuransi proteksi prima, 3 asuransi keluarga jiwa, 4 asuransi aman tentram, dan 5 asuransi syariah utama. Kita langsung taruh aja nilai-nilai
dari masing-masing asuransi. Semisal asuransi sehat bersama memiliki nilai dari kriteria harga premi bulanan sebesar 60, dan untuk kriteria kelengkapan jaminan memiliki nilai sebesar 80, dan juga jumlah rumah sakit rekanan memiliki nilai sebesar 70, dan tingkat klaim kesulitan memiliki nilai 50, dan juga keamanan uang memiliki nilai 75. Untuk nilai-nilai yang lainnya sendiri bisa dilihat di sini. Nah, jika kita sudah menentukan nilai dari kriteria masing-masing alternatif, kita cari max atau min dari setiap kriteria tersebut berdasarkan jenis kriterianya. Semisal jenis kriterianya cost, maka akan dicari nilai terendahnya. Dan juga jika jenis kriterianya benefit, maka akan dicari nilai tertinggi dari kriterianya. Nah, bisa dilihat di sini untuk harga premi bulanan yang memiliki jenis kriteria cost memiliki nilai terkecil yaitu 50, dan untuk kelengkapan jaminan dengan jenis kriteria benefit memiliki nilai 90, dan untuk jumlah rumah sakit rekanan yang jenis kriterianya benefit memiliki nilai tertinggi 85, dan untuk tingkat kesulitan klaim dengan nilai jenis kriteria cost memiliki nilai 35, serta untuk keamanan uang yang jenis kriteria benefit memiliki nilai tertinggi 90. Untuk langkah selanjutnya yaitu adalah normalisasi matriks. Untuk normalisasi matriks sendiri itu adalah mengubah seluruh nilai kriteria dari alternatif menjadi skala 0 sampai 1 agar bisa dibandingkan. Untuk rumusnya sendiri itu tergantung dengan jenis kriteria yang didapatkan. Jika jenis kriterianya adalah cost, maka rumusnya adalah nilai minimal dari seluruh kriteria dibagi dengan nilai kriteria dari alternatif. Dan apabila nilai jenis kriterianya adalah benefit, maka rumusnya adalah nilai dari kriterianya sendiri, nilai kriteria dari alternatif dibagi dengan nilai terbesar dari seluruh kriteria. Nah, jika bisa dilihat di sini untuk nilai dari harga premi bulanan, nilai terkecilnya yaitu 50. Dan cara menghitung dari nilai harga premi bulanan dari alternatif asuransi kesehatan bersama yaitu dengan nilai minimal dari seluruh kriteria dibagi dengan nilai asuransi kesehatan bersama sendiri yaitu 60. Jadi 50/60 maka akan menghasilkan angka 0,8333333. Bisa dilihat di sini rumusnya. Dan untuk ke bawahnya juga sama, nilai minimal dari seluruh kriteria dibagi dengan nilai masing-masing harga premi bulanan dari seluruh alternatif. Dan untuk benefit sendiri yaitu nilai dari masing-masing alternatif dari kriteria kelengkapan jaminan bagi dengan nilai maksimal dari seluruh kriteria yaitu 90, maka akan menghasilkan nilai ini. Dan bisa dilihat dari semua kriteria mesti akan ada nilai 1 dari masing-masing alternatif. Untuk selanjutnya yaitu mencari nilai preferensi. Preferensi sendiri atau V bisa dicari dengan menjumlahkan dari seluruh ini sesudah dikali dengan bobotnya kriteria masing-masing. Atau gini, jika nilai dari asuransi kesehatan bersama dari kriteria harga premi bulanan ini akan dikalikan dulu dengan bobotnya harga premi bulanan yaitu 25%. Dan jika sudah dikalikan, maka akan ditambah dengan nilai dari kriteria kelengkapan jaminan dikalikan dengan bobotnya sendiri yaitu 25%. Serta seterusnya yaitu jumlah rumah sakit, kriteria jumlah rumah sakit rekanan ini akan dikalikan dengan bobotnya sendiri yaitu 20% dan ditambah dengan nilai kesulitan klaim. Sebesar ini dikalikan dengan jumlah bobotnya yaitu 15% dan juga nilai dari kriteria keamanan uang dikalikan dengan bobotnya sendiri yaitu 15%.
Jika sudah dikalikan semua, maka akan dijumlahkan dari seluruh perhitungan tadi akan menghasilkan nilai preferensi, yaitu ini. Untuk ke bawahnya sama rumusnya. Nanti untuk nilai levelnya sendiri dari asuransi kesehatan bersama sebesar ini. Dan untuk asuransi proteksi prima ini, untuk asuransi garda jiwa ini, dan asuransi aman tentram akan memiliki nilai preferensi ini, dan juga asuransi syariah utama akan memiliki nilai preferensi ini. Nah, jika bisa dilihat di sini, untuk nilai tertinggi dari preferensinya sendiri didapatkan oleh asuransi syariah utama dengan nilai 0,88021390. Jadi itu untuk perhitungan menggunakan metode SAW atau Simple Additive Weighting. Yang kedua adalah menggunakan metode weighted product. Untuk yang pertama kita bisa menaruh seluruh nilai sama seperti di metode SAW tadi, nilainya kita taruh semua. Dan untuk yang tahap pertama yaitu mencari kepentingan dari masing-masing kriterianya sendiri. Nah, saya untuk kriteria kepentingan sendiri itu tergantung dari kriterianya penting atau tidaknya. Saya menilainya dari bobot dari persentase metode SAW tadi. Jadi untuk harga premi bulanan memiliki kepentingan 5, kelengkapan jaminan memiliki kepentingan 5, jumlah rumah sakit rekanan memiliki kepentingan 5, kepentingan 4, tingkat kesulitan klaim memiliki kepentingan 3, dan juga keamanan uang memiliki kepentingan 3. Dan selanjutnya kita jumlahkan dulu seluruh nilai kepentingan dari masing-masing kriteria. Nah, akan menghasilkan nilai 20. Nah, untuk tahap selanjutnya yaitu mencari nilai bobot kepentingan. Nilai bobot kepentingan sendiri itu didapatkan dari nilai masing-masing kepentingan dibagi dengan nilai dari seluruh jumlah kepentingan atau 20. Jadi, semisal bobot kepentingan dari harga premi bulanan didapatkan dengan nilai kepentingan yaitu 5 dibagi dengan 20 akan mendapatkan 0,25. Dan untuk selanjutnya yaitu seperti nilai kelengkapan jaminan yaitu 5 dibagi dengan nilai dari seluruh kepentingan yaitu 20 akan mendapatkan 0,25. Dan untuk selanjutnya jumlah rumah sakit rekanan dengan nilai 4 dibagi dengan 20 akan mendapatkan nilai 0,2, serta nilai kesulitan klaim dengan nilai 3 dibagi 20 akan mendapatkan nilai 0,15, serta sama dengan keamanan uang dengan nilai 3 dibagi 20 mencapai nilai 0,15. Jika kita jumlahkan seluruh bobot kepentingan ini akan mendapatkan nilai yaitu 1. Dan ini wajib 1 ya. Kalau tidak 1 berarti ada kesalahan dalam perhitungannya. Nah, untuk tahap selanjutnya seperti tadi kita mencari nilai maksimal dan minimal dari masing-masing kriteria tergantung jenis kriterianya. Jika nilai kriteria cost dicari nilai paling minimalnya, tapi jika nilai kriterianya benefit dicari nilai paling tertingginya. Untuk selanjutnya yaitu mencari pangkatnya. Nah, pangkat ini didapatkan dari nilai bobot kepentingan. Jika jenis kriterianya adalah cost, maka nilai bobot kepentingan diturunkan ke pangkat, tapi dijadikan minus. Jadi semisal harga premi bulanan memiliki jenis kriteria cost, maka nilai pangkatnya yaitu 0 minus 0,25 diambil dari nilai bobot kepentingan. Nah, jika kelengkapan jaminan yang memiliki jenis kriteria benefit, maka nilai bobot kepentingan 0,25 diturunkan menjadi nilai pangkat tanpa dirubah menjadi nilai minus karena memiliki jenis kriteria benefit. Dan ini sama untuk yang seterusnya. Untuk jumlah rumah sakit rekanan yang memiliki jenis benefit, maka akan jadi 0,2 diambil dari bobot kepentingan, dan tingkat kesulitan klaim memiliki nilai cost, maka akan menjadi minus 0,15 dari bobot kepentingan 0,15. Dan untuk keamanan uang akan menjadi 0,15 dari nilai bobot kepentingan 0,15. Nah, untuk tahap selanjutnya yaitu mencari nilai vektor S. Untuk mencari nilai vektor S-nya sendiri didapatkan dari memangkatkan
nilai kriteria alternatif dipangkatkan dengan nilai pangkat yang tadi kita cari, terus dikalikan dengan masing-masing nilai kriterianya. Jadi nilai 60 ini dari kriteria harga premi bulanan milik asuransi sehat bersama dipangkatkan dengan nilai minus 0,25 yang tadi kita cari. Nah, sehabis dipangkatkan itu akan dikali dengan nilai dari kriteria kelengkapan jaminan. Nah, nilai dari kriteria kelengkapan jaminan ini juga dipangkatkan dengan nilai pangkat yang tadi sudah kita cari dari jenis kriterianya. Jadi ini sama untuk seterusnya. Untuk nilai kriteria harga premi bulanan dikali dengan nilai kelengkapan jaminan dikali dengan nilai jumlah rumah sakit keamanan dikalikan dengan nilai kesulitan klaim dan juga dikalikan dengan nilai keamanan uang yang sudah dipangkatkan dengan nilai pangkatnya masing-masing kriteria, maka akan menghasilkan nilai vektor S. Nah, sehabis mendapatkan nilai vektor S, kita cari nilai total S-nya. Bisa lihat nilai total S-nya sendiri yaitu dengan menjumlahkan nilai dari seluruh nilai vektor S masing-masing alternatif. Jadi nilai ini milik nilai vektor S ini itu adalah nilai dari alternatif asuransi sehat bersama, serta di bawahnya juga seterusnya nilainya dari masing-masing alternatif yang ditentukan. Selanjutnya, setelah kita mendapatkan nilai jumlah dari seluruh vektor S, kita melakukan perankingan. Nah, perankingan sendiri itu memiliki nilai yang berbeda. Untuk mencari nilainya tersebut dengan cara membagi nilai dari vektor S masing-masing alternatif dibagi dengan nilai seluruh jumlah vektor S. Jadi, nilai ini nanti dibagikan dengan nilai dari seluruh jumlah vektor S, yaitu 13.65523.696. Nah, bisa lihat di sini alternatif 1 dengan membagikan nilai dari vektor S alternatif 1 dibagi dengan nilai seluruh jumlah vektor S akan menghasilkan nilai 0.1955995 dan seterusnya sampai nilai dari ranking S2, S3, S4, dan S5. Ini maksudnya S1, S2, S3, S4, dan S5 maksudnya nilai S dari alternatif 1, 2, 3, 4, dan 5. Jadi dari seluruh nilai yang didapatkan kita bisa menentukan nilai tertingginya. Dan bisa dilihat di sini nilai tertinggi didapatkan dari S5. Jadi kesimpulannya, mau metode SAW atau WP, ini akan memiliki nilai akhirnya sama, yaitu dengan nilai tertinggi dari alternatif 5. Mau dari metode WP dengan nilai 0.208334266 ataupun dari metode SAW yaitu 0.8802139904. Nah, jadi itu untuk perhitungan dari metode SAW dan WP. Untuk selanjutnya nomor 4 yaitu soal nomor 3, tentukan tahapan yang ada di dalam metode TOPSIS. Di sini saya akan menjelaskan tahapannya saja. Untuk tahapan pertama yaitu menentukan data awal. Jadi kita menentukan data awal dari nilai-nilai yang akan kita jumlahkan. Yang kedua yaitu menghitung nilai pembagi. Dan untuk yang ketiga yaitu membuat matriks ternormalisasi ini. Dan yang keempat membuat matriks ternormalisasi terbobot di sini. Untuk 5 menentukan solusi ideal positif A+ dan negatif atau amin. Ini ada nilainya untuk A+ dan juga amin. Dan yang untuk selanjutnya yaitu menghitung jarak solusi ideal A+ dan amin. Ini. Dan yang keenam adalah menghitung, maksudnya yang ketujuh yaitu menghitung nilai preferensi atau nilai V dan perankingan. Nah, misal nilainya sudah didapatkan, maka akan ditentukan ranking terbesar. Nah, dalam metode TOPSIS ini
juga akan mendapatkan nilai terbesar dari alternatif 5, sama seperti di metode WP dan juga metode SW. Kesimpulan yang didapatkan berarti mau kita menjumlahkan atau merumuskan dari metode apapun, mau dari metode SAW, WP ataupun TOPSIS, maka ranking nilai tertinggi dari alternatif-alternatif itu akan didapatkan oleh nilai alternatif 5. Jadi itu saja yang bisa saya sampaikan dalam soal UTS SPK ini. Mohon maaf bila ada salah kata atau kurang kata yang dimaksud. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.